membaca sholawat Nabi, mengingat Nabi terus, kan itu. Karena mengingat Nabi itu pasti benar. Tapi kalau mengingat Allah belum tentu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret Dan Mas Joni Aryadinata, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. sastrawan dunia akhirat. Amin. Gus. Ya. Ini Kanjeng Nabi itu kan mendapat wahyu pertama. Itu kan di Gua Hira. Nah, kemudian kita tahu ternyata para nabi sebelumnya itu juga hampir rata-rata ketika mendapat wahyu itu mereka sedang bertapa atau dalam Islam tuh apa berkhalwat di sebuah tempat. Oh, tahanut. Nah, itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hira. Kemudian ada yang bertapa di Bukit Sinai, di Gunung Sinai ya. Nabi Musa. Ada yang bertapa di laut. Kemudian Ada yang bertapa di Mbang Lampir. artinya itu kan tradisi bertapa itu kan milik para nabi. Betul. Nah, kemudian di Jawa kita kemudian kembali ke Jawa nih. Di Jawa itu kan juga ada tradisi menyepi atau semedi di sebuah tempat lah. Nah, kemudian ketika Islam datang itu kemudian banyak juga para ulama itu yang beruzlah apa ya? Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Nah, itu di sebuah tempat yang sepi lah, entah di gua atau di hutan. Betul. Atau di pantai. Betul. Nah, tapi kemudian kok akhir-akhir ini perilaku untuk uzlah itu kok dikatakan syirik, musyrik dan bid'ah dan segala macamnya, itu bagaimana? Nah, itu padahal kalau di dalam ilmu tasawuf untuk orang itu supaya makrifat itu ya harus nguzlah. Salah satu cara yang tidak harus dilakukan itu nguzlah, menjauhkan diri dari keramaian dari manusia, kan gitu. Mengasingkan diri. Itu kalau Nabi kan juga pernah bilang as-sumtu al-hikmah, keheningan, kan itu. Itu adalah hikmah. Untuk memperoleh hikmah itu harus hening macam-macam. Nabi juga bilang semua nabi itu bertapa. Nabi sendiri bilang semua nabi itu bertapa. Kalau untuk kalian ya, Nabi itu bilang kalau kalian bisa bertapa di masjid yaitu itikaf itu. Kan itu. Artinya itu memberikan waktu untuk diri sendiri untuk berhening-hening, kan gitu. Karena keheningan itu adalah pintunya iman, kan gitu. Sementara kegaduhan itu adalah pintu pembangkangan, kan gitu. Secara umum begitu. Nah, kalau sekarang ada mengatakan bahwa itu musyrik, syirik, ya, bid'ah, itu itu berarti fatwa dari para pembangkang. Yang dalam bahasa Arab namanya kafir. Ya memang begitu Mas Joni. Jadi ya khalwat, menyepi itu semua ulama melakukan itu, kan. Imam Al-Ghazali itu dulu sudah menjadi rektor di Universitas Nizamiyah ya. Di Baghdad itu, di universitas terbesar lah waktu itu di seluruh dunia. Beliau sudah menjadi rektor. Kemudian beliau itu merasa tidak semua pengetahuan beliau sudah begitu populer sebagai ulama, ahli sastra, ahli fikih, ahli ilmu kalam, tasawuf, filsafat, macam-macam lah. Termasuk di dalam ahli ilmu tasawuf, ilmu sufi. Tapi beliau mengatakan ini semua itu baru omong kosong lah, baru di mulut saja, belum terinternalisasi dalam diri beliau. Maka beliau itu mencari satu tempat yang di situ tidak ada lagi orang yang menyebut nama beliau karena begitu populer. Itu selama 12 tahun. 12 tahun? Ya, setelah itu ini baru ilmu. Nah, dari situ Imam Al-Ghazali itu bahkan sampai merumuskan bahwa ilmu pengetahuan yang kita serap lewat bacaan, lewat pendengaran, lewat yang kita lihat atau itu ya membaca dan seterusnya itu ya yang verbal itu. Itu kita itu maksimal hanya dapat 15%. Yang 85% itu adalah riyadhah, mujahadah, melalui nguzlah, melalui khalwat, melalui bertapa itu. Nah, yang dilakukan ketika bertapa itu, artinya sesuai dengan tuntunan Islam itu bagaimana?
apa yang dilakukan itu? Ya tentu yang pertama itu adalah mengikuti jejak para nabi, terutama nabi kita sendiri kan itu. Ya. Dan itu diteruskan oleh para sahabat sampai tabiin sampai salafus sholihin dan seterusnya. Dalam arti kita mengikuti itu, mutabangah seperti itu. Yang kedua, kalau yang paling aman kalau kita tidak ada guru yang mengawasi, membaca sholawat nabi, mengingat nabi terus, kan itu. Karena mengingat nabi itu pasti benar. Tapi kalau mengingat Allah belum tentu benar. Jadi Allah sendiri yang berfirman, ya Muhammad, man dakaroka fakot dakaroni, kan itu. Ya Muhammad, man dakaroni kan itu. Man dakaroka fakot dakaroni. Wahai Muhammad, siapa saja yang mengingat aku ya, mungkin dia ingat aku. Mungkin, kan itu. Tapi siapa yang mengingat dirimu, maka sungguh dia ingat aku, kata Allah. Jadi, ya membaca sholawat sebanyak-banyaknya, merenungkan tentang Rasulullah gitu, tentang para wali, tentang ya itu yang paling aman begitu. Kecuali kalau ada guru yang misalnya Mas Joni ke Torekot, kemudian dibaiat atau diambil semacam perjanjian guru murid gitu. Kemudian Mas Joni, kamu menyendiri di kamar ini selama 40 hari, yang dibaca subhanallah, yang dibaca ini, nah itu baru. Dan itu guru mengawasi kan gitu. Nah kalau tidak ada yang guru yang mengawasi, yang baca sholawat aja. Itu yang pasti aman kan itu. Nah kalau tradisi misalnya puasa 40 hari di sebuah gua misalnya itu ya, boleh ya, juga? Boleh juga, itu kan prihatin namanya. Jadi begini, yang disebut puasa itu kan istilah teknis dari sebelum fajar sampai maghrib kan itu. Tidak makan, tidak minum, tidak bercinta dengan istri kan itu. Tidak melakukan ini dan ya secara umum 3 itu. Itu namanya puasa. Tapi lapar, haus, itu adalah bagian dari peribadatan. Kan ada hati juga, lapar, kenyang itu mendekatkan hati pada hal-hal yang duniawiah, yang material. Lapar itu mendekatkan hati kepada hal-hal yang ukhrawiyah, yang gaib kan itu. Nah kalau tujuannya nih Gus, kan macam-macam nih tujuan orang beruzlah itu. Ada yang ingin, misalnya keinginannya duniawiyah katakanlah, itu boleh tidak? Boleh. Misalnya saya ingin lunas hutang-hutangnya nih karena stres ditagih banyak orang, kemudian lari ke gua. Puasa 40 hari di gua. Oh itu boleh. Boleh. Kan nanti dia nggak bisa keluar dari gua karena mati. Jadi ada gini, Gus. Ada seorang ulama lah di daerah Cirebon ke arah sana. Itu mereka punya semacam tradisi atau semacam cara lah untuk mendidik santri-santrinya itu setiap 3 bulan atau 6 bulan lah. Jadi membawa santri-santrinya ke hutan. Kemudian santri-santrinya itu dibiarkan di hutan tanpa membawa bekal makanan. Dan mereka diharuskan berpuasa. Jadi siangnya berpuasa dan mencari sendiri makanannya di hutan itu. Nah itu selama 40 hari. Luar biasa itu. Itu sebagai bagaimana metode itu? Wah luar biasa ini. Jadi ya memang harusnya begitu. Jadi begini ya. Nanti kaitannya dengan man ngarofa nafsahu fakat ngarofa robbahu. Siapa yang mengenali diri sendiri maka dia akan mengenal Tuhan. Intinya itu kan mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu. Caranya macam-macam. Tapi itu yang diceritakan Mas Joni itu luar biasa itu. Kalau itu menjadi sebuah gerakan nasional, saya kira koruptor hilang, orang jahat hilang, orang yang suka nuding-nuding hilang. Ya kan itu. Ya karena kita gaduh terus kan gini, jadi kacau terus karena gaduh terus kan gitu. Jadi orang itu memang harus begitu Mas Joni. Saya salut itu, luar biasa itu. Saya dukung sepenuhnya yang seperti itu kan. Lah kalau tujuannya kan bisa macam-macam tuh. Jadi tujuannya ada yang ya tadi saya katakan tadi, ada yang stres karena hutang, ada yang ingin keluarganya harmonis, ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin kaya. Nah itu boleh itu. Boleh saja. Jadi gini Mas Joni, daripada pengen kaya kemudian dia korupsi, lebih baik ngojlah seperti itu. Dari misalnya hidupnya nggak tentram sama keluarga, daripada dia mabuk-mabukan narkoba, lebih baik kan begitu. Itu sebagai sebuah metode itu dan luar biasa. Dan nanti dapat pencerahan dari situ. Iya pasti dapat pencerahan itu. As-sumtu al-hikmah kata Nabi. Dan Nabi menegaskan semua Nabi itu bertapa. Itu hadis. Kan itu. Jadi kalau nggak sempat, kalau nggak bisa, ya gantinya iktikaf di masjid lah. Kan itu. Tapi kalau bisa, kan luar biasa. Jadi mereka yang menuding bahwa itu syirik musyrik bid'ah itu mungkin belum pernah bertapa. Ya
Enggak mungkin betapa. Jadi gini ya Mas. Anehnya itu begini ya. Agama itu kan mengajak manusia untuk hening. Hari ini kadang-kadang kita mengenal orang berbaju agama, berkodok agama, menggunakan ayat dan hadis untuk mengajak gaduh. Itu kan bagi saya luar biasa ini. Agama macam apa? Jangan-jangan yang dimaksud Nabi membaca Quran cuma sampai kerongkongan. Itu yang seperti itu. Karena agama itu pada dasarnya mengajak untuk keheningan. Karena dengan keheningan kita akan mengenal kebenaran, kan gitu. Tanpa keheningan kita nggak akan paham tentang kebenaran. Dan salah satu untuk merasakan keheningan itu dengan uzlah. Uzlah itu, bertapa itu, kan itu toh. Luar biasa tuh Mas Joni itu, ulama itu. Salut saya. Nah, itu kita dukung itu. Terima kasih Gus. Jalur Cinta Rofa, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.